Ada juga isu-isu yang nampaknya sengaja diviralkan dan dipelihara keviralannya oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, itu dibicarakan sampai 1,2 miliar. Satu data finansial disalah tafsirkan, dan seketika lawan politik melihat celah untuk menyerang. Inilah yang dialami Kang Deddy Mulyadi, sebuah kisah tentang angka triliunan rupiah yang berubah menjadi senjata politik. Semua bermula dari ramai isu dana daerah mengendap ratusan triliunan rupiah di bank. Pemerintah pusat menyoroti dugaan sekitar lebih dari 200 triliun rupiah dana APBD yang masih tersimpan di rekening pemerintah daerah dan belum dibelanjakan. Dalam paparan pemerintah pusat ditampilkan daftar sejumlah Pemda dengan simpanan bank tertinggi. Berikut 5 provinsi dengan simpanan tertinggi per laporan BI yang dikutip Menkyu Purbaya. Menanggapi spekulasi ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara dengan nada tegas. Ia meminta agar pemerintah pusat transparan dan membuka data detail daerah mana saja yang serapan anggarannya rendah. Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Bagi Deddy Mulyadi, langkah ini penting agar publik tidak mengeneralisasi bahwa semua Pemda kinerjanya buruk, sekaligus memberi apresiasi kepada daerah yang sudah mengelola anggarannya dengan baik. Merasa nama baik daerahnya dipertaruhkan, Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Ia segera bertindak dengan mendatangi kantor Bank Indonesia, Bank Sentral di Jakarta untuk mencocokkan data sebenarnya. Hasilnya cukup mencengangkan. Per 17 Oktober 2025, kas harian Pemprov di Jabar di bank hanya sekitar 2,6 triliun. Jauh di bawah angka 4,1 triliun yang disebut Menkyu Purbaya. KDM menjelaskan bahwa angka 4,1 triliun itu muncul karena perbedaan cara hitung. BI menggunakan data posisi akhir bulan per 30 September, sedangkan Pemprov punya data harian real time melalui SIPD-nya, Sistem Informasi Pemda. Bermaksud apa yang dikatakan itu jumlahnya itu salah ya, tersasar jauh. Perbedaan jumlah yang dikatakan itu tadi langsung ke bank pusat yang kita tahu transaksinya itu, kalau kita tahu kalau account itu ditutup setiap ujung bulan kan, justru datang ke bank sendiri untuk melihat transaksi secara harian atau daily-nya. Itu baru benar gitu Pak. Terus langsung aja. Langkah cepat KDM mengungkap fakta ini berhasil meredam sebagian kebingungan. Ia bahkan membeberkan alur penggunaan kas 2,6T tersebut, mulai dari membayar kontraktor jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, gaji tenaga honorer, hingga biaya operasional harian Pemda. Untuk menunjukkan uang itu selalu berputar dan bukan nganggur tanpa tujuan. Transparansi data ini menjadi bukti kompetensi KDM dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menjaga nama baik provinsinya. Kendati sudah diklarifikasi, sayangnya persepsi awal terlanjur menyebar secara tak langsung. Langkah pejabat pusat yang menyoroti dana mengendap tadi berkontribusi membentuk citra negatif terhadap KDM di mata publik luas. Niat Purbaya mungkin mendorong perbaikan secara umum, namun efek sampingnya adalah timbulnya opini miring seakan-akan Jawa Barat kelola anggaran dengan buruk. Bagi masyarakat yang hanya membaca judul berita, KDM terlanjur dicap menumpuk uang rakyat di bank alih-alih membangunnya. Tentu persepsi itu sangat merugikan reputasi daerah yang sebenarnya sudah bekerja baik dalam realisasi anggaran. Dalam kancah politik, persepsi negatif semacam ini adalah amunisi empuk bagi lawan politik. Sekali opini buruk terbentuk, mudah bagi pihak lain untuk menyambung narasi dan menggoreng isu demi Ini the reality ataupun realitas sebenar kalau dunia politiknya, dan kita melihat
percanggahan fakta dan hujatan, fitnah dan sebagainya itu adalah permainan politik, tapi harus dilawan dengan fakta. Dan silap kerana mereka itu tidak mendapatkan data yang sebenarnya, dan ya pastinya akan dibalas oleh KDM dengan fakta dan bukti kinerja yang dilakukan oleh Jawa Barat pastinya. Jatuhkan reputasi Deddy Mulyadi. Artinya, meski aktor utamanya adalah Menkyu Purbaya yang mungkin tak berniat politis, bola liar narasi sudah bergulir dan Iya, bisa betul. dimanfaatkan siapa saja yang berkepentingan. Inilah celah kesempatan yang dikhawatirkan. Isu dana mengendap menjadi senjata baru untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tak pelak, figur KDM yang selama ini mencuri perhatian calon rival politik, baik sesama kepala daerah dari provinsi lain, elit partai maupun tokoh nasional lain yang punya ambisi menuju 2029, kini melihat KDM sebagai kompetitor serius. Ibarat pemain baru dengan performa cemerlang, ia pun mulai diawasi setiap langkah dan kebijakan. Dalam konteks inilah, polemik 4,1 triliun kemarin bisa dianggap durian runtuh bagi para pesaing. Sebuah celah untuk menyerang reputasi Deddy Mulyadi dan mengerem laju popularitasnya. Salah satu bentuk serangan halus yang tercium adalah melalui narasi negatif di media sosial. Beredar sejumlah kritik tajam terhadap Deddy Mulyadi di platform-platform online, kerap disuarakan oleh akun-akun anonim. Publik Ya. menduga ini ulah buzzer bayaran yang berafiliasi dengan lawan politik tertentu. Semacam operasi senyap untuk menggiring opini negatif tentang KDM. Tentu hal ini sulit dibuktikan secara terbuka. Tapi, pola serangan serentak dengan narasi senada menimbulkan spekulasi adanya serangan terstruktur. Bayangkan, setiap isu lokal yang menimpa KDM sekarang bisa mendadak menjadi isu nasional yang viral. Para kompetitor politik memiliki insentif besar untuk memperbesar isu apapun yang berpotensi merontokkan citra Deddy Mulyadi. Tujuannya jelas, mencegah agar KDM tidak melesat sendirian dalam bursa calon 2029. Inilah risiko bagi politisi populer. Semakin tinggi pohon, angin semakin kencang menerpa. Ada juga isu-isu yang nampaknya sengaja diviralkan dan dipelihara keviralannya oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan. Itu dibicarakan sampai 1,2 miliar kali dalam satu bulan. Di bulan September aja. Dan saya pernah bilang di beberapa episode bahwa di antara semua kementerian di Indonesia yang paling kuat buzzernya itu adalah Kementerian Keuangan. Tidak hanya lawan politik, serangan terhadap Deddy Mulyadi juga datang dari kelompok lain yang merasa terganggu kepentingannya oleh gebrakan-gebrakan Deddy Mulyadi selama menjabat sebagai Gubernur Jabar. Deddy Mulyadi dikenal berani mengambil kebijakan pro rakyat yang cukup kontroversial karena berbenturan dengan kepentingan bisnis atau status quo. Beberapa contoh langkah tegas KDM yang mengusik kenyamanan kelompok tertentu antara lain pembatasan anggaran media. KDM dikabarkan mengurangi alokasi belanja iklan dan kerjasama media massa daerah. Sebuah langkah penghematan anggaran yang mungkin membuat sebagian industri media lokal kehilangan pemasukan. Kemudian ada lagi larangan studi tur sekolah. Melalui surat edaran resmi, KDM melarang kegiatan studi tur atau karya wisata bagi siswa sekolah yang dianggap KDM membebani orang tua dan kerap jadi ajang penyimpangan. Kebijakan ini memukul pelaku bisnis wisata edukasi. Ribuan pekerja pariwisata sempat turun demo dengan puluhan bus di Gedung Sate menuntut aturan dicabut. Kemudian yang terakhir, penutupan perusahaan tambang bermasalah. KDM juga menutup sementara operasional tambang di beberapa wilayah, yang kemarin di Parung Panjang, Bogor, karena melanggar aturan dan membahayakan lingkungan serta keselamatan. Langkah ini jelas merugikan pengusaha tambang dan truk angkutan yang pendapatannya terhenti. Kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh KDM pasti bukan hanya memberikan impact kepada satu pihak atau memberikan keuntungan kepada satu pihak, yaitu pemilik bisnis dan sebagainya. Tapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy adalah justru itu memihak kepada masyarakat secara keseluruhannya gitu. Tidak hanya tertumpu pada satu kelompok.
dan kebanyakan kelompok masyarakat yang biasanya terkesan mengalami kerugian daripada apa juga seperti tambang tadi kan yang terpaksa ditutup. Masyarakat terpaksa menanggung kayak apa ya, terjejas daripada segi alam sekitarnya, udaranya tercemar, kesehatannya itu penduduk juga ya banyak masalah yang tidak dipikirkan oleh para pengusaha gitu kan. Mereka itu hanya mengambil keuntungan, tapi KDM itu melihat ruang lingkup itu sebagai satu perkara yang memberikan impact yang harus kayak gimana ya, harus semuanya untung lah, dan memberikan kepada masyarakat itu imbalan atau apa ya, keuntungan daripada apa yang dilakukan oleh para pengusaha yang mengambil kesempatan gitu kan. Itu KDM yang selalu melihat kebijakannya memberi solusi yang sangat baik, tetapi ada impact negatifnya kepada setengah pihak, khususnya yang pengusaha bisnis gitu kan. Maka tak mengherankan apabila narasi negatif tentang KDM juga kerap muncul dari saluran-saluran yang terafiliasi dengan kepentingan bisnis tersebut. Misalnya, beberapa media yang kehilangan anggaran iklan mungkin lebih getol mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi. Begitu pula kabar larangan studi tour dan penutupan tambang. Seakan-akan KDM di-framing membunuh mata pencaharian rakyat. Intinya, serangan terhadap KDM datang dari berbagai arah, bukan semata karena persaingan politik, tetapi juga perlawanan mereka yang terusik hak istimewa dan pemasukannya. Nah ingat itu pemasukannya. Gempuran isu-isu miring tersebut membawa dampak dua sisi bagi citra dan elektabilitas Deddy Mulyadi. Di satu sisi, derasnya pemberitaan negatif berpotensi mencoreng citra Deddy Mulyadi di kalangan masyarakat awam atau yang bukan pendukung fanatiknya. Bagi publik yang hanya mengikuti sekilas info, KDM bisa terkesan sebagai kepala daerah yang buruk pengelolaan keuangannya gara-gara isu dana mengendap, anti dunia usaha gara-gara menutup tambang, atau membuat kebijakan aneh yang kontroversial, misalnya larangan studi tour dan yang lain. Citra. Opini sepotong-sepotong semacam ini tentu bisa menggerus kepercayaan, terutama di kalangan pemilih mengambang yang belum mengenal rekam jejak Kang Deddy Mulyadi secara utuh. Tak bisa dipungkiri, elektabilitas KDM di level nasional bisa terdampak jika arus informasi yang diterima masyarakat lebih banyak sisi negatifnya. Dari sisi lainnya, efek negatif tadi ternyata berhasil diredam, bahkan berbalik menguatkan citra positif KDM di kalangan publik yang memahami konteks sebenarnya. Di mata banyak warga Jawa Barat, Deddy Mulyadi justru mendapat kredit tambahan sebagai pemimpin daerah yang berani pasang badan, membela kepentingan rakyat kecil meski harus berhadapan dengan oligarki, elit pelaku industri besar, ataupun status quo birokrasi. Klarifikasi datang ke BI yang dilakukan Kang Deddy secara transparan memperlihatkan kompetensi dan kejujurannya dalam menjaga uang rakyat. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada wong cilik yang ia jalankan dianggap konsisten dengan janji populisnya. Artinya, serangan negatif dari kelompok tertentu malah mengkonfirmasi bahwa Deddy Mulyadi berdiri di sisi rakyat, bukan di sisi oligarki. Pada akhirnya, citra publik dan elektabilitas ditentukan oleh kombinasi hasil kerja nyata dan kemampuan KDM menjaga kepercayaan rakyat di tengah riuhnya opini. Kang Deddy Mulyadi telah membuktikan bahwa ia tak mudah dijatuhkan hanya dengan isu sesaat. Namun perjalanan menuju panggung nasional 2029 masih panjang. Nah itu dia, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ataupun sosok KDM itu bukan mudah, dan kita melihat bagaimana dia menerima pelbagai serangan daripada pelbagai pihak, bukan hanya daripada kalangan ahli politik atau kita panggil seteru politiknya, tapi di kalangan orang-orang lain juga, pihak-pihak lain yang berkepentingan juga, yang terkesan dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy di segenap arah, misalnya daripada pemilik bisnis dan sebagainya, yang merasakan bahwa apa kebijakan Kang Deddy itu tidak
tidak memihak kepada mereka atau memberikan kerugian kepada mereka gitu kan. Tapi apa aja yang datang, Kang Deddy itu tetap terus aja ke depan, punya matlamat, punya visi dan misinya buat masyarakat, membangun Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa itu luar biasa banget. Dan kita mendoakan agar seorang pemimpin yang benar, yang tidak takut, yang mempraktikkan kepemimpinan yang benar, pasti akan mendapat sokongan dan dukungan daripada masyarakat, khususnya pencitraan atau apa aja yang ingin merusak credibility ataupun Kang Deddy pasti akan mendapat ditegakkan oleh Kang Deddy dengan fakta dan data yang tepat, bukan hanya sekadar omong-omongan kosong. Oke, kalau menurut teman-teman gimana tadi video yang kita nonton bareng, tentang melihat bagaimana kehidupan ataupun susahnya menjadi Kang Deddy ditakuti oleh banyak orang ya, takut terhadap apa yang dilakukan oleh KDM. Itu komen di bawah kalau teman-teman As punya hujah atau ingin dikongsikan dengan As, itu komen di bawah ya. Dan sampai kita ketemu lagi, insya Allah kita doakan yang terbaik pastinya. Ketemu lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri semuanya. Hatur nuhun.